Shalom, Pak Petrus dan kawan-kawan. Saya Nikolas Immanuel, absen 23. Saya Rafael Aryan absen 24. Saya Desma Moses absen 20. Saya Yusuf Saksana absen 31. Dan sekarang kami akan melaksanakan khotbah untuk PAS agama kami. Silakan. Enjoy. Putri, go. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti entah berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Selamat pagi, sore atau malam, saudara-saudariku. Saya di sini akan menanyakan kepada kalian semua, apa itu sebenarnya arti dari pelayanan. Saya juga pernah melakukan pelayanan. Saya menjadi usher, menyapa orang, hal seperti itu di gereja. Dan saya juga menjadi perkap, menyiapkan hal-hal untuk acara. Dan saya juga mengisi acara tersebut seperti menjadi sebuah karakter di drama. Apakah itu termasuk sebuah pelayanan? Iya. Tetapi, apakah hanya itu jenis pelayanan-pelayanan? Tidak juga. Dengan pelayanan bukan berarti kita harus menjadi sebuah worship leader, usher, atau hal seperti itu. Pelayanan juga bisa dimaksud seperti memberi makan, berbagi, mendonasi. Itu merupakan sebuah pelayanan dan berkat untuk orang lain. Jadi pelayanan itu sebenarnya adalah berkat-berkat yang kita dapat berikan ke orang lain. Jadi pelayanan itu tidak hanya dibatasi dengan hal-hal yang kita lakukan dalam gereja, tapi yang kita lakukan di luar gereja juga. Dulu saya dan teman-teman saya pernah berpikir untuk pergi ke pantai asuhan di Bandung. Mungkin kalian berpikir, kami ngapain ke pantai asuhan? Ya kami ingin membantu mereka kan, main-main juga sama mereka. Jadi kalau saya sendiri mendonasi 1 box dari Indomie. Mungkin kalian berpikir 1 box Indomie itu
nggak terlalu besar kan ya, tapi apa yang besar buat mereka mungkin kecil buat kita. Jadi ya bagus aja sih. Itu adalah kali pertama saya melakukan perbuatan kasih ke mereka juga, dan melihat muka mereka yang senang itu membuat saya dan teman-teman saya merasa senang juga lah. Itu kami main di situ untuk 5 jam, kami naik bus balik, dan kami ya merasa senang juga. Dan dalam perbuatan kasih itu kita harus melakukannya dengan sepenuhnya hati kita, karena Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 4 ayat 18-19, dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Saudara-saudari kasih Tuhan, adakah di antara kita yang belum pernah membantu sesamanya manusia? Itulah pertanyaan yang kita tujukan kepada hati kita masing-masing. Jadi begini, suatu ketika saya sedang retret peneguhan CD di daerah Ciater, Subang sana, saya mendapatkan sebuah momen yang cukup berbekas di hati saya. Jadi saat saya menginap di salah satu villa yang ada di Subang tersebut, kurang lebih perjalanan dari Karawang itu 2 jam. Sampai di sana mungkin sekitar sekitar sore-sore begitu. Singkatnya, sampai di sana saya berkumpul bersama dengan peserta atau pelajar CD yang lainnya untuk memulai acara makan bersama. Selesai makan, ya seperti biasa, saya dan teman-teman lainnya langsung pergi keluar villa buat ya menikmati udara sejuk yang ada di Subang sana. Jadi dari kejauhan itu mungkin ada sekitar 50-70 meter. Dari arah parkir bis kami terdapat semacam warung makan dan warung semacam es kelapa begitu. Kami melihat di sana tuh ada sekitar 4 atau 5 anak kecil yang melihat kami yang sedang makan snack dari kejauhan. Ya, saya refleks tanya ke teman saya, Bar, bawa jajanan apa aja gitu kan. Ya terus Sabar jawab, ini sisa kitela, ini juga buat nanti malam mau katanya. Waduh, saya langsung mikir kan, kitela sisa 1 buat malam lagi gitu kan. Tapi tanpa mikir panjang-panjang, saya langsung ngajak Sabar buat berbagi snack kepada anak-anak yang lihat kami itu sekitar ada 4 atau 5 anak itu. Saya memberi apa yang saya punya. Begitu juga dengan teman-teman saya yang lain, ada yang snacknya macam-macam, ada yang ciki, coklat, susu dan lain-lain. Mungkin yang kami beri itu tidak seberapa ya, tapi jujur setelah saya berbagi sedikit apa yang saya punya, hati saya langsung lega dan tenang ketika sudah melaksanakannya. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengan cerita demikian bukan saya bermaksud untuk membanggakan apa yang saya lakukan itu. Jadi saya bukan ingin flexing atau membanggakan diri saya di depan teman-teman sekalian. Tapi inilah yang diajarkan Kristus kepada kita. Ada salah satu firman Tuhan di dalam Alkitab terdapat di Lukas 3 ayat 11. Jadi di situ firman Tuhan berkata, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Demikian firman Tuhan. Jadi ketika Yohanes menjawab demikian, dapat kita petik sebuah pelajaran. Sudah jelas terlihat di situ, barang siapa yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membagikan kepada yang lebih membutuhkannya. Juga dengan makanan, serupa dengan demikian. Jadi sangat simpel saudara-saudara sekalian. Tuhan ingin mengajak kita berbuat apa yang sudah diajarkan. Bantulah selagi bisa, bantulah selagi ada, terutama kepada yang lebih membutuhkan. Misalnya kepada teman-teman kita yang sedang dalam bencana alam, mengalami musibah atau apapun itu. Perbuatan kasih tidak akan merugikan kita, melainkan membuka jalan kebaikan bagi kita juga. Shalom. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kali ini saya akan membawakan tema khotbah yaitu diakonia. Diakonia sebagai tindakan beriman. Di sini mengingatkan kita kepada Injil Yakobus 2 ayat 17 yang berisikan tentang bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Yang artinya, iman yang sebenarnya itu bukan hanya tentang perkataan saja, melainkan dengan perbuatan yang memuliakan nama Tuhan. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Dari Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. Yakobus 2 ayat 14. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan?
Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? 2 ayat 15. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pembacaan firman yang telah kita bacakan tadi, dikatakan bahwa apa gunanya jika iman hanya diungkapkan dengan kata-kata, tetapi tidak dilakukan dengan perbuatan. Kalimat ini sama artinya dengan istilah yang tadi kita telah sebutkan, yaitu iman tanpa perbuatan adalah mati. Yang artinya percaya kepada Tuhan saja tidak cukup hanya dengan kata-kata saja, melainkan iman yang sesungguhnya itu telah diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu harus melalui perbuatan juga, jangan dengan kata-kata saja. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saya pernah melakukan tindakan beriman, yaitu salah satunya saat saya mengikuti acara retreat dari sekolah. Di sana saya dan teman-teman saya berkunjung ke panti asuhan yang tidak jauh dari tempat retreat kami. Di sana saya dan teman-teman saya berbagi kepada anak-anak yang berada di panti asuhan, dan kami tidak hanya prihatin dengan kata-kata yang kami berikan kepada mereka, tapi kami juga memberi sumbangan berbentuk makanan. Dan sebenarnya tindakan beriman ini tidak selalu yang sulit dilakukan. Sebenarnya masih banyak lagi yang kita bisa lakukan. Tidak harus yang sulit-sulit, tapi yang mudah juga bisa. Contohnya dengan kita membantu teman di sekitar kita yang sedang mengalami kesusahan, dan memberikan aksi sosial kalau misalnya kalian masih menjadi pelajar. Dan pada pembacaan yang sudah kita baca dari tadi, ingatlah kembali saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, iman yang sejati selalu disertai dengan perbuatan, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jika kita mengasihi Tuhan Yesus, berarti kita juga harus mengasihi sesama kita. Jangan hanya mendengar firman saja, tapi mendengarnya dan melakukan tindakan nyata. Mari kita menjadi seorang Kristiani yang nyata melakukan tindakan beriman. Ada amin, saudara-saudara? Tidak. Amin. Selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih. Hari ini kita akan merenungkan bagaimana liturgia, khususnya perayaan Ekaristi atau Misa, tidak hanya menjadi ibadah semata, tetapi juga menjadi pelita untuk menerangi kehidupan kita sehari-hari. Setiap kali kita datang untuk merayakan Ekaristi atau merayakan Misa, kita tidak hanya menghadiri acara ritual itu sendiri, tetapi kita juga bertemu Allah yang hidup dalam doa, nyanyian, pujian, atau firman Tuhan, dan terutama dalam komuni suci. Kita juga dikuatkan oleh kasih dan kehadiran Allah itu sendiri. Namun pertemuan ini tidak berhenti di gereja. Bisa di luar gereja, di sekolah, maupun dimanapun. Namun liturgia mengingatkan kita bahwa Allah itu hadir dalam hidup kita sehari-hari, dalam doa, misa, atau Ekaristi. Atau kita sedang berusaha sabar untuk dalam menghadapi kehidupan dan membawa perjumpaan kita ke Allah itu sendiri, ke dalam rutinitas kita. Dalam Ekaristi kita juga menerima tubuh dan darah Kristus. Apa sih artinya? Jadi Kristus memberikan dirinya agar kita memiliki kekuatan untuk menghadapi tantangan dalam hidup kita sehari-hari. Berarti liturgia mengingatkan kita bahwa hidup ini bukan tentang kekuatan kita sendiri, melainkan tentang bergantungan pada rahmat Tuhan. Contoh, kita lagi merasa lelah dengan sekolah yang berat atau hidup lagi banyak masalah. Ingat apa kata Yesus sendiri berkata, "Datanglah kepadaku semua yang letih dan lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelengananmu kepadamu."
Nah, setelah Ekaristi, iman pun berkata, "Pergilah, kamu diutus." Itu berarti kita membawa apa yang kita rayakan ke dalam dunia untuk membantu dan menjadi terang bagi sesama yang membutuhkan, menghibur yang sedang bersedih, dan menjadi kasih Kristus dalam tindakan sederhana itu tersebut.